Rena, Apa Tanu? balik lagi nih di Bangga Atma Podcast Season 2, episode berapa? Episode kedua. Halo sahabat Atma, balik lagi nih sama aku Tanu dan teman aku. Halo semuanya, aku Rena dan ini podcast Bangga Atma. Gimana Tanu? Udah lihat hal yang berbeda hari ini? Mungkin dari penampilan aku gitu? Kalau aku lihat-lihat bersama dengan kita semua di sini, menyemangati sekali, mendalami sekali perasaan, wah ini dalam situasi kemerdekaan gitu. Bener banget, hari ini memang kita bakal bahas tentang kemerdekaan nih. Dan di sini udah hadir para narasumber kita hari ini dari mana nih, Tanu? Dari pilihan-pilihan mahasiswa student representatif. Kalau gitu boleh aja kali ya kita langsung kenalan. Mungkin pertama, halo Vina. Halo Kak, nah perkenalkan ya, saya Vina Huang, bisa dipanggil Vina dari Fakultas Teknobiologi sebagai Student Representative 2021. Oke, halo Vina. Vina. Mungkin sekarang kita ke Denan, boleh Denan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Denan. Aku dari Fakultas Psikologi dan aku adalah Student Representative Psikologi 2021. Wow. Oke, mungkin sekarang kita ke Mei. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Meisha Wijaya, biasa dipanggil Mei. Di sini aku sebagai Student Representative mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, tadi kita udah ngomongin student representatif, Sturep itu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, mungkin ke Mei ya. Nih, Sturep itu sebenarnya apa sih? Sturep itu mahasiswa yang mewakili seluruh mahasiswa angkatan 2021 untuk menjadi perwakilan setiap fakultasnya, Kak. Gitu. Tapi sebelumnya nih aku jadi penasaran nih, kok bisa nih kalian yang ada di sini gitu jadi Sturep tuh gimana ceritanya nih? Apa proses yang kalian lalui? Aku punya cerita sendiri nih, Kak, untuk Sturep ini. Jadi ceritanya, waktu itu lagi santai-santai tuh ya, lagi masih rebahan. Terus aku scroll nih Instagram, dan aku lihat, oh ada nih pengumuman Sturep. Sturep apa sih? Dan akhirnya aku lihat informasi-informasinya, dan ternyata di situ ada nih, buka pendaftaran untuk jadi Sturep. Langsung deh aku daftar. Jadi emang kamu udah langsung tertarik gitu ya, langsung daftar aja gitu jadi Sturep ya? Iya, betul. Semangatnya udah kelihatan nih, baru tahun pertama nih udah bersemangat ya Tanu ya? Betul banget. Mungkin aku mau tanya sedikit ke Denan. Kamu juga, kenapa kamu daftar Sturep ini? Kalau aku pribadi sih daftar Sturep karena aku pertama kan sama kayak Mei lagi lihat-lihat tuh lagi rebahan, terus tertarik kan kayak, Sturep apa nih? Kayaknya pengen coba gitu. Pertama kan aku berharap semoga saja di masa perkuliahan itu bisa aktif gitu. Jadi aku rasa mungkin ngambil Sturep ini adalah langkah pertamanya, gitu Kak. Keren banget ya. Motivasinya ingin aktif. Iya, udah langsung mau aktif gitu. Oke. Mungkin Vina nih terakhir nih, Ya. panggung. Gimana Vina? Ya, kalau yang lain memang mungkin ketemunya lagi nge-scroll-scroll ya. Kalau saya bener-bener memang mau mencari gitu loh, karena ya menurut saya kan Sturep ini kesempatan yang sangat besar gitu loh. Cuman sekali doang kan kesempatan ini gitu. Jadi ya saya memang sendiri ingin gitu menjadi Sturep gitu. Oh, kalau Vina memang udah cari tahu dari awal gitu ya. Nah, balik lagi nih ke topik kita hari ini sesuai dengan penampilan kita nih, udah pada rapi semua. Dan hari ini kita mau merayakan kemerdekaan. Ore, ini kalau ngomongin kemerdekaan nih, aku bawaannya semangat aja gitu ya. Karena kita dalam kemerdekaan juga, hari ini kita bakal bahas semua tentang kemerdekaan. Kalau gitu sebelum kita langsung tanya-tanya ya ke inti kemerdekaan itu, mungkin aku mau nanya dulu ke Denan. Den, sekarang kan lagi pandemi nih. Kegiatan kamu di rumah ngapain aja sih? Definitely tidur. Tapi Tidur? selain itu, aku juga bulan Juni kemarin, akhir Juni itu sempat rilis single di Spotify. Boleh cek ya guys. Single. Boleh judulnya apa nih judulnya? Judulnya Perfect Woman B by Denan. Oke, boleh dicek nih ya. Ini keren banget ya Sturepnya ya. Ternyata bukan
semata-mata, ini benar-benar bertalenta juga. Ih, oke, tadi Denan bikin lagu. Gimana kalau Vina? Ngapain aja Vina? Ya, kalau saya ya, karena saya memang ada kerjaan full time part time. Tapi selain dari full time part time itu, saya juga menulis novel baru nih. Jadi ini novel kedua. Gitu. Wow, keren juga ya. Ini semuanya creator ya, berarti. Maksudnya membuat sesuatu gitu. Jadi ini buku kedua kamu nih berarti, Vina? Betul, buku kedua. Oh, boleh tahu nih judul yang pertama ini kan, yang kedua On Progress ya. Yang pertama itu apa nih judulnya? Yang pertama itu judulnya Generasi Milenial gitu. Jadi mungkin bagi yang penasaran, singkat aja ya, itu tentang cerita hidup Bu Sinta gitu. Oke, dan sekarang lagi proses untuk mengerjakan yang kedua. Boleh nih teman-teman yang mau ngecek, yang penasaran gitu ya. Dan ini Meisha nih, gimana nih kalau pandemi kamu ngapain aja ya selama ini? Kalau Denan bikin lagu, Vina bikin novel, aku bikin podcast. Wow, boleh tahu nih judulnya nih? Kalau podcast aku sebenarnya masih sendiri Kak. Jadi di sini aku masih ngerencanain juga dan juga nyari partnerku. Tapi udah mulai buat-buat sih, udah mulai latihan-latihan juga. Oke, keren banget nih. Semuanya pada produktif ya di masa pandemi ini berarti. Betul banget, mereka udah punya karyanya sendiri-sendiri loh. Sedangkan aku nih lagi ya berproses-proses aja, belum nongol gitu karyanya. Oke. Kalau gitu aku mau tanya lagi nih sama teman-teman. Kita kan lagi dalam 17 Agustusan ya. Kalau di pikiran teman-teman, apa yang terlintas ketika mendengar kata 17 Agustus? Mungkin dari Mei dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku yang terlintasnya sebenarnya ada dua Kak. Yang pertama yang selalu terlintas setiap tahun tuh aku selalu mikir 17 Agustus, berarti kurang lebih tuh udah 7 bulan nih aku hidup di tahun ini, dan aku tuh udah ngapain aja ya, dan endingnya itu selalu refleksi diri. Kalau yang kedua yang aku pikirin itu 17 Agustus tuh selalu kebersamaan, klasik ya, kebersamaan. Tapi di sini maksudnya tuh aku salut banget sama rakyat Indonesia terutama ya, walaupun pandemi nggak boleh berkumpul, nggak bisa lomba offline, tapi masih aja gitu loh diadain lomba-lomba online yang nggak kalah ramai sama offline. Keren sih itu. Oke, Messi tadi bilang nih ada lomba-lomba online dan itu jadi kebersamaan. Kamu udah pernah ikut lomba online gitu? Pernah udah Kak. Mulai dari semasa SMA sebenarnya. Oh wow, keren. Gimana kalau sekarang kita langsung tanya ke Denan nih, udah senyum-senyum nih dari tadi nih. Gak sabar dia. Kata yang pertama kali terlintas di kepala aku saat mendengar 17-an itu tuh ya ini umum sih, merdeka gitu. Bener kalau bener Denan. Bener, nggak salah, betul. Simple, padat dan jelas ya. Ya bener banget itu. Oke, jadi satu kata aja ya Denan, ya cukup ya. Oke, mungkin sekarang kita bisa ke Vina. Ya, bagi saya sih gampang ya, kalau 17 Agustus aja cuma ada satu kata doang yang kepikiran, upacara gitu loh. Kenapa? Karena upacara itu kalau bisa dibilang seperti pisau berbilah ganda ya. Ada yang capek, ada yang juga memaknai kemerdekaan gitu. Dan walaupun kita udah nggak berdiri panas-panasan, cuman sekarang natap layar doang ya, upacara bisa natap layar doang, nggak usah berdiri gitu. Tapi momen singkat itu bisa digunakan untuk menghormati perjuangan masyarakat Indonesia gitu. Jadi itu kenapa upacara itu hal pertama yang terlintas. Oh gitu. Biasanya Vina kalau upacara ini ngapain nih Vina? Biasanya ya, jadi petugas kah? Oh, saya sih udah 5 kali pengen jadi pengibar bendera, tapi 5 kali ditolak gitu ya. Jadi gagal terus. Kalau upacara saya cuma berdiri paling depan. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi peserta tuh juga kontribusi yang bagus loh. Betul, jadinya ada peserta upacaranya, itu kan salah satu kebutuhan upacara juga ada pesertanya gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau aku sendiri ya, ditanyain 17 Agustus yang terlintas sih jujur ya, yang pasti ya lomba makan kerupuk, udah gitu lomba masukin pensil ke dalam botol ya, di otakku sih lomba-lomba aja sih sebenarnya ya.
Bener-bener. Bahkan aku juga masih inget nih, kan sebelum pandemi ini aku upacara di Atma kan, di Atma Jaya di kampus. Masih inget nih, ada games habis upacara, terus kayak ngerjain tugas PPK, dan itu seru banget. Masih inget nih tugasnya apa? Foto sama rektor. Betul, Terus, betul. iya kan. Nah, mungkin ini kan tadi Vina tadi udah sempet bilang nih kalau upacara tuh kayak nginget ada makna gitu ya, ada yang memaknai gitu. Nah, aku mau nanya nih, apa sih makna kemerdekaan buat kalian gitu? Dan menurut kalian sendiri setiap tahun tuh maknanya sama atau beda-beda ya gitu? Boleh nih dari Mesya dulu, menurut kamu apa makna kemerdekaan buat kamu? Kalau makna pasti setiap tahunnya sama Kak. Bukan nggak kreatif nih, tapi emang sama betul. Jadi maksudnya kalau buat aku itu maknanya adalah tekad yang kuat dan usaha yang tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya gimana tuh tekad yang kuat? Maksudnya kalau menurut aku sendiri, itu kita lihat aja deh perjuangan para pahlawan kita dulu. Itu mereka berjuang sekuat tenaga sampai akhirnya dapet deh kata merdeka. Gitu. Oke, perjuangan sekuat tenaga merdeka. Oke, keren banget ya Mesya ya, benar-benar memaknainya tuh udah dewasa sih menurut aku ya, cara dia memaknainya. Dan boleh nih, Denan sekarang nih. Kalau aku sih makna dari 17-an itu tuh ya bebas, merdeka gitu. Dan aku rasa tiap tahun tuh beda. Misalkan nih, kalau misalkan kita flashback ke 1945, itu kan kita merdeka bebas dari penjajah, bener kan ya? Benar. Nah, tapi kalau misalkan sekarang, mungkin kita bisa merdekanya dari yang lain. Semoga saja di tahun ini kita bisa merdeka dari jumlah COVID yang banyak gitu. Amin. Oh, amin. Jadi merdeka sekolah, maksudnya langsung ke kampus gitu ya? Bener Kak. Oke, kalau buat Denan sendiri, merdeka tiap tahun tuh beda-beda, tapi intinya kebebasan selalu gitu ya, tentang kebebasan. Nah, Vina nih, gimana? Kalau kita berbicara tentang makna ya, kan perlu dipikirkan dulu nih latar belakang dari kemerdekaan. Apa sih itu kemerdekaan? Nah, itu kan ada hasil dari perjuangan rakyat Indonesia ya. Jadi bagi saya, makna dari kemerdekaan itu kesatuan dan persatuan dalam perbedaan. Karena kemerdekaan itu nggak mungkin bisa tercapai kalau masyarakat Indonesia nggak bersatu, bener kan? Untuk memperjuangkan kemerdekaan gitu. Yang berbeda dari tahun ke tahun adalah tujuannya. Oke. Jadi kalau menurut kamu sendiri tuh maknanya adalah persatuan, tapi tujuannya tuh bakal beda-beda nih, persatuan untuk apa gitu. Kalau menurut kamu sendiri nih, tahun ini tujuannya apa nih kira-kira nih? Kalau saya ya tujuannya cuma menghargai apa yang kita miliki ya, apalagi di masa sekarang ya, kita tahu banyak orang yang mungkin kesulitan gitu, jadi kita menghargai saja kondisi kita sekarang. Ya, benar ya. Memang kondisi sulit ya sekarang ini, tapi harus tetap punya tujuan, yaitu mensyukuri apa yang ada gitu ya. Betul banget. Dimana makna kemerdekaan tadi kalau kita rangkum ya, berarti ada kebebasan, ada kebersamaan, dan ada juga perjuangan di dalamnya. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan lagi nih, teman-teman punya pengalaman berkesan nggak dalam 17 Agustus? Mungkin boleh cerita pengalaman-pengalaman uniknya gitu. Mungkin dari Vina dulu. Ya kalau dari saya yang paling unik-unik banget itu waktu itu yang pas lagi tarik tambang. Pasti mungkin dari pendengar ada yang pernah ya ikut lomba tarik tambang. Nah, tarik tambang ini hari itu udah hujan, sarung tangannya hilang, orang paling belakang nggak datang gitu ya, aduh udah pusing gitu. Tapi walaupun segala kepusingan ini, ternyata kita sebagai sebuah tim ya waktu itu bisa bersama-sama positif, optimis gitu, berjuang untuk lomba ini. Itu sih yang paling berkesan ya. Tapi hasil akhir lombanya menang? Enggak sih Kak, kalah. Oh kalah, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke, makasih Vina. Mungkin sekarang ke Denan nih. Kayaknya udah senyum-senyum lagi nih. Asik nih Mas. Sejujurnya aku agak kaget sih sama cerita Vina, soalnya ya 11-12 sama aku. Jadi, yang paling berpengalaman bagi aku juga itu tarik tambang. Cuma beda dari Vina, itu tuh waktu itu aku tarik tambang cuacanya lagi panas, terik banget. Itu kan kayak panas, aduh
capek kan, udah keringetan. Sarung tangan juga waktu itu pada gak ada, kita beneran gak prepare sebagai tim. Waktu itu aku tuh main pas kita kelas 10 lawan kakak kelas 12 yang udah lebih keker gitu. Keker betul. Nah, terus kita kan masih kelas 10 kayak masih bingung gitu kan ya, dan juga ya kita baru kenalan tapi di tarik tambang itu kita bisa dibilang dapat chemistry-nya, dan kita beneran mencoba sekeras mungkin, muka kita udah kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya sih walaupun kalah tapi perjuangannya itu beneran keren banget. Oke, keren banget ya Den ya. Tapi aku punya feeling hasilnya kalah sih. Bener kan ya? Kalah ya? Iya bener kalah. Oke, thank you Denan. Mungkin sekarang ke Mei nih. Oke, kalau aku beda nih sama Denan sama Vina. Kalau aku pengalaman berkesannya itu malah nonton film. Nonton? Film apa? Nonton. Film 5 cm. Pasti pada tahu kan ya film ini? Tahu. Wajib. Nah, ini setiap tahun aku tuh selalu nonton film ini. Jadi film ini tuh udah standby, aku download di laptop dan setiap tahun aku nonton bareng teman-teman aku. Gitu. Karena aku mikir kalau kita nonton film ini, yang sebenarnya filmnya itu cerita persahabatan, tapi secara nggak langsung film ini tuh juga cerita keindahan Indonesia. Dan ketika aku nonton ini bareng teman-teman aku, kita tuh malah, oh iya ya, keren ya Indonesia. Ternyata kita punya alam yang bener indah. Dan kita harus bersyukur oleh karena itu. Gitu, Kak. Oke. Keren ya. Maksudnya tadi kalau Vina, ada yang mau ditambahin lagi, Vina? Enggak sih, saya cuma bilang dong, berarti setiap tahun nonton bersama dong kali ini juga nih, dengan anggota-anggota di paket ini nih. Betul banget. Jadi suka nonton bareng-bareng lewat online gitu. Walaupun kadang kan kresek-kresek gitu ya. Tapi oke lah, udah nggak apa-apa. Nanti diajak ya, kita nonton bareng ya. Oke, tadi kita udah denger nih cerita dari Vina, dari Denan. Kalau dari Vina Denan tuh tadi tarik tambang ya, mungkin karena ada persatuannya gitu ya, ada grup gitu kan ngerjain tarik tambang tuh. Dan kalau dari Malaysia itu nonton karena jadi diingetin lagi nih sama keindahan alam Indonesia. Dalam banget ya pemaknaannya, maksudnya itu kan hal-hal yang kecil tapi sebenarnya itu punya makna yang besar buat kalian, dan kita yang denger juga keikutan jadi oh ya benar juga ya gitu. Dan itu benar-benar suatu kontribusi yang sangat bagus kalian sharing pada hari ini. Bener banget, karena jujur aja ya, zaman sekarang pun banyak dari di sekitar kita apalagi jarang banget yang punya kemauan untuk mau terlibat dalam hal-hal seperti itu gitu. Tapi aku juga tiba-tiba penasaran lagi nih, karena narasumbernya luar biasa sekali nih. Aku mau nanya, apa sih cita-cita kalian yang ingin kalian berikan untuk Indonesia? Mungkin dari Mei dulu nih. Oke, kalau cita-cita ini sesuai sama prodiku. Kebetulan kan aku akuntansi. Jadi cita-citaku ya mau jadi akuntan. Tapi nggak cuma jadi seorang akuntan. Karena aku sering banget lihat berita dan di Indonesia ini masih agak marak kasus korupsi. Jadi aku pengen jadi seorang akuntan yang kerja itu atas dasar kejujuran dan keadilan. Jadi nggak cuma kerja aja, tapi juga aku mau kasih tahu ke teman-teman di luar sana kalau kita harus bekerja tetap atas dasar adil dan jujur. Gitu, supaya kasus korupsi juga dapat hilang dan juga dapat teratasi dengan baik dan profesional gitu kan. Tujuan Mei ini luar biasa sekali ya. Iya, memberantas korupsi dan memberantas korupsi. Mungkin sekarang kita ke Denan nih, kayaknya keren juga nih. Boleh nih. Oke, aku sih sama Mei, cita-cita aku itu sesuai sama prodi, yaitu berhubungan dengan psikologi. Jadi cita-cita atau harapan aku buat Indonesia ke depannya itu semoga seluruh masyarakat Indonesia tuh sadar bahwa ya gangguan kesehatan mental itu ada dan itu berbahaya. Dan mungkin suatu hari nanti stigma buruknya tuh bisa berkurang atau enggak ya puji Tuhan hilang gitu. Wah, betul banget ya. Betul banget. Meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya. Betul, karena emang zaman sekarang orang melihat kesehatan mental kayak lihat sebelah mata aja gitu. Padahal itu salah satu hal yang kritikal gitu. Thank you Den ya. Mungkin sekarang Vina. Ada deh. Kalau saya mungkin tadi Denan selaras ya dengan prodinya. Kalau saya mungkin tidak terlalu selaras gitu loh. Tapi kalau keinginan saya untuk Indonesia itu
sejalan dengan apa yang telah saya alami gitu. Jadi saya dulu merupakan seorang guru relawan yang mengajar anak yatim piatu dan jalanan. Dan di sana pun saya menyadari 2 hal yang penting gitu. 1, ternyata nggak semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Dan kedua, tentunya segala sesuatu tidak kekal gitu. Jadi bagi saya sendiri, dengan tujuan hidup saya, dengan apa yang saya ingin berikan kepada Indonesia, itu membuat pendidikan terjangkau bagi semua orang. Tidak terkecuali status ekonomi atau sosial gitu. Wah, semua harapannya mulia semua ya untuk masyarakat loh. Kalau misalnya tadi udah dengerin, semua harapannya tuh diberikan lagi bukan untuk mereka sendiri, tapi untuk semua orang gitu. Semoga cita-citanya yang luar biasa itu bisa tercapai, dan semoga benar-benar bisa membantu orang-orang di Indonesia, dan kita semua sebagai sahabat Atma juga yang lain di rumah sebagai generasi penerus bangsa ini mampu menciptakan Indonesia yang bisa jadi lebih baik lagi gitu dari hari ini. Amin. Semoga tercapai semua cita-cita impian kita untuk Indonesia. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau mengembangkan Indonesia gitu. Betul, betul. Oke, terakhir nih untuk menutup podcast kita yang luar biasa ini ya. Apa sih harapan teman-teman untuk Indonesia pada kemerdekaan tahun ini? Mungkin bisa Mei dulu. Silakan Mei. Oke, jadi kalau harapan aku sebenarnya di sini pengen ngajak juga nih sahabat Atma yang di rumah, supaya kita bersama-sama kita bangun fondasi Indonesia atas dasar Pancasila. Jadi kita tetap harus ingat nih ada yang namanya dasar-dasar negara yaitu Pancasila, dan aku berharap semoga kedepannya rakyat Indonesia juga semakin dapat mengamalkan Pancasila supaya Indonesia juga tetap dapat kokoh berdiri sebagai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow. Pancasilanya dikokohkan lagi ya, ditanamkan lagi dalam hati gitu. Kalau dari Vina nih? Kalau dari saya, harapan bagi Indonesia itu simple gitu, gampang ya. Cuman 1 kata, kebersamaan. Karena itulah fondasi dari NKRI kan, namanya juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terutama di masa sekarang kan, karena tidak ada orang lain yang bisa membuat perubahan kecuali kita gitu loh. Jadi apabila satu masyarakat Indonesia terlalu besar ya kan, banyak masyarakat Indonesia. Mungkin bagi pendengar-pendengar setia nih yang sekarang lagi mendengarkan podcast, kita bersama-sama bersatu ya untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih baik gitu. Oke. Kalau dari Vina mengajak gitu ya semua, khususnya sahabat Atma untuk bersatu gitu. Iya. Dan dari Dena nih. Oke, aku ada 2. Jadi yang pertama itu tuh harapannya semoga Indonesia lekas sembuh dari COVID. Karena seperti yang kita tahu sekarang kan COVID lagi makin naik, istilahnya gitu lah ya. Nah, selain itu harapan aku juga buat Indonesia itu tuh semoga kita masih bisa menjaga keberagaman kebinekaan kita bahkan di masa pandemi ini. Semoga kita masih bisa saling menghormati, saling menghargai. Sekian, terima kasih. Keren juga ya Denan. Jadi saling menghargai, menghormati, dan juga sembuh dari pandemi ini. Dan harapan-harapan teman-teman di sini juga sama ya dengan harapan aku, Tanu, dan teman-teman yang lain. Sahabat Atma juga pasti pernah lah kepikiran tentang harapan yang tadi kalian udah sebutin, dan ingin supaya Indonesia ini ke depannya bisa membenahi diri dan menciptakan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa dan rakyatnya. Nah, sekarang kita sudah mendekati penutupan podcast pada hari ini, pada episode ini, dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah datang pada hari ini dari Student Representative Atma Jaya tahun 2021 ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat sahabat Atma yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Dan diharapkan ini pembahasan kita pada hari ini bisa memberikan dampak positif gitu. Dan terutama bisa menjadikan kalian pahlawan masa kini mungkin jadi termotivasi ya nggak Tanu? Betul banget Rena. Ya kalau gitu aku Rena. Aku Tanu.
podcast Bang Jatma. Ayo berpetualang bersama. Let's Start your journey with Atma Jaya. Dadah. Dadah. Dadah juga, bilang aja. Gak apa-apa, open mic. Goodbye. Dadah. Bye. Terima kasih, bye-bye. Iya. Dadah. Dadah.